Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah kriminologi. Jadi langsung saja ke pertanyaannya. Dalam teori Trent Merton, manakah dari 5 adaptasi terhadap tekanan yang paling serius ditemukan dalam kasus kejahatan remaja dan faktor apa yang mempengaruhinya? Jadi dalam teori Trent Merton, adaptasi inovasi adalah yang paling serius dalam kasus kejahatan remaja, yang mana inovasi terjadi ketika remaja menerima tujuan sosial seperti kesuksesan, tetapi menolak cara-cara sah untuk mencapainya, sehingga memilih tindakan kriminal. Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya itu meliputi tekanan ekonomi, ketidakpuasan hidup, konflik dalam keluarga, serta pengaruh lingkungan sosial atau kelompok atau teman sebaya juga yang mendukung terjadinya perilaku yang menyimpang. Kemudian pertanyaan kedua yaitu mengapa pada umur remaja tingkat kejahatan itu meningkat. Jadi tingkat kejahatan meningkat pada usia remaja karena kombinasi faktor biologis, sosial, dan lingkungan. Karena pada masa remaja individu mengalami perubahan emosional dan hormonal yang dapat meningkatkan impulsivitas dan mencari sensasi. Selain itu juga pengaruh teman sebaya yang terlibat dalam perilaku kriminal, kurangnya dukungan dari keluarga, dan lingkungan sosial yang negatif juga dapat berkontribusi terhadap perilaku yang menyimpang pada remaja. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu perempuan pekerja seks komersial atau PSK itu termasuk kejahatan atau bukan? Jadi perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial atau PSK sering dianggap terlibat dalam kejahatan, terutama jika mereka adalah korban perdagangan orang atau eksploitasi seksual. Di Indonesia belum ada peraturan yang jelas mengenai kriminalitas PSK, sehingga status hukum mereka menjadi ambigu. Meskipun prostitusi melanggar norma hukum, banyak PSK yang sebenarnya adalah korban yang membutuhkan perlindungan hukum, terutama dari pihak ketiga. Langsung saja ke pertanyaan keempat, yaitu dalam kasus di mana wanita menjadi pelaku kejahatan, sejauh mana pengalaman trauma masa lalu mempengaruhi tindakan kriminal mereka dan bagaimana pendekatan rehabilitasi yang dapat diterapkan. Jadi, pengalaman masa lalu terutama trauma pada masa kecil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan kriminal perempuan. Individu yang mengalami trauma seperti pelecehan fisik atau emosional cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam perilaku kriminal di kemudian hari. Trauma ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, kesulitan dalam mengatasi stres dan perilaku negatif atau perilaku agresif. Rehabilitasi untuk perilaku kejahatan perempuan sebaiknya fokus pada pemulihan psikologis dan sosial. Pendekatan yang dapat diterapkan itu misalnya terapi psikologi, program pendidikan, dan dukungan sosial juga. Nah, pertanyaan yang kelima yaitu sejauh mana kebijakan pemidanaan berbeda antara remaja dan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana, serta bagaimana hal ini mempengaruhi tingkat kejahatan berdasarkan umur. Jadi jawabannya yaitu kebijakan pemidanaan untuk remaja dan orang dewasa di Indonesia berbeda, di mana 18 tahun diadili dalam sistem peradilan anak yang lebih menekankan rehabilitasi dengan sanksi ringan, sementara orang dewasa menghadapi hukuman yang lebih berat. Perbedaan ini mencerminkan pemahaman bahwa remaja lebih masih dalam tahap perkembangan dan lebih mudah direhabilitasi. Kebijakan ini dapat mempengaruhi tingkat kejahatan di kalangan remaja. Langsung saja ke pertanyaan ke-6. Apa yang menyebabkan perempuan dianggap inferior dalam masyarakat patriarkis? Jadi, perempuan dianggap inferior dalam masyarakat patriarkis karena sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama, mengakibatkan subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Budaya patriarkis menyebabkan stigma yang merendahkan perempuan, menganggap mereka tidak berdaya dan hanya cocok untuk sebagai peran domestik.
sementara laki-laki diharapkan untuk dalam pengambilan peran publik dan pengambilan keputusan.